akan hadir di tengah-tengah seluruh jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan hari ini, saudara. Kemuliaan di atas segala kemuliaan itu, tidak ada satu kemuliaan pun melebihi kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus akan membuat setiap hati yang percaya kepada Dia akan merasakan dampak kemuliaan itu, saudara. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan berbicara pada setiap hati kita. Dan mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 39. Yesaya pasal yang ke-39 ayat 29 sampai dengan 31. Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 40, maaf saudara, pasal 40 ayat 29 sampai dengan 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Sudah ditemukan? Kita akan membaca firman Tuhan secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kita baca firman Tuhan 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Haleluya. Tema firman Tuhan hari ini saya beri judul menjadi Kristen Raja Wali yang memiliki sayap. Saudara, firman Tuhan ini mengajari saya dan saudara untuk memahami bahwa tubuh fisik saudara, kemampuan pemikiran saya dan saudara sangat terbatas. Sekalipun kita memiliki aset yang banyak, atau mungkin kita memiliki pekerjaan yang sangat membuat kita senang dengan gaji yang banyak, atau hari ini kita semua sehat-sehat selalu, tubuhmu tidak pernah sakit mungkin barangkali saudara. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa Allah berkata lewat Nabi Yesaya bahwa di sini dikatakan, saudaraku, orang-orang muda menjadi letah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Artinya saudara, saya tidak mempunyai kemampuan apa-apa sebenarnya, saudara. Saya teringat ketika saya masih muda, saudara, masih umur 25 di atas. Saya masih punya pekerjaan yang jabatan saya cukup lumayan dan dihormati, saudara, dan gaji saya lumayan besar, dan saya sehat-sehat saja. Dan saya tidak pernah berpikir tentang Tuhan. Saya tidak pernah berpikir suatu waktu saya akan down. Tidak pernah berpikir sama sekali bahwa saya butuh sosok Tuhan. Lalu saudaraku, suatu saat yang tidak saya sangka-sangka, saudara, saya pun berhenti dari pekerjaan itu, saudara. Semuanya hancur. Tidak ada yang saya kumpulkan apapun, saudara. Tubuh saya sudah mulai lemah. Mungkin berpikir mencari pekerjaan sulit, bergaul sama orang-orang yang tidak percaya lagi, saudara.
orang-orang yang sembrono berbicara, orang yang suka mabuk, orang yang perkataannya tidak membangun saya, bukan memberikan saya semangat, terkadang membuli, menghanyutkan pikiran saya, saudara. Dan saya merasakan sakit penyakit. Tapi dalam satu kurun waktu yang dibuat oleh Tuhan untuk membentuk, memproses hidup saya, Bapak Ibu Saudara, Dia memberi daya kemampuan bagi saya untuk saya boleh memandang kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah saya terpikir bagaimana Yesus bertindak di dalam hidup saya. Dan saya ditolong oleh Tuhan, saya disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semua kita di sini, saudara, adalah orang-orang percaya yang berbeda karakter dan berbeda pekerjaan, berbeda pemikiran, kemampuan, pengetahuan. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapapun dirimu hari ini, saudara, engkau sedang berjalan dalam sukacita yang besar. Engkau mampu membuat seluruh keuanganmu menjadi berhala di dalam hidupmu yang kau puja, yang kau sanjung, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Itu yang kau bangga-banggakan. Atau mungkin saudara hari ini saudara sehat-sehat saja, engkau melanglang buana ke sana kemari, berjalan ke sana kemari, bergaul dengan siapapun, karena saudara sehat. Semua berjalan dengan lancar, saudara. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemuda-pemudi remaja yang dikasih oleh Tuhan, hidupmu sangat terbatas kemampuanmu. Engkau bisa saja jatuh, engkau pekerjaanmu mantap bagus hari ini, saudara, tapi sesuatu engkau bisa mengalami kebangkrutan karena perusahaan bekerja tempatmu sedang bangkrut. Engkau tidak bekerja lagi, engkau susah mencari pekerjaan. Dan mungkin suatu waktu ada yang merasakan sakit dan engkau berpikir, aku punya uang, aku punya kemampuan, aku berobat ke sana dulu. Dikatakan di sana pengobatannya bagus, saya pergi ke sana dulu. Saya punya uang yang cukup untuk memberikan dokter itu, tabib itu uang sehingga tubuh saya sehat. Tapi tahukah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sejak zaman rasul-rasul, zaman nabi-nabi, banyak orang mengalami sakit penyakit, banyak orang mengalami satu kebangkrutan dalam hidupnya atau masalah sehingga membuat dia menjadi jatuh. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Bapa yang sanggup menolong saudara dan saya. Hari ini, saudara, kita membaca di sini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Yang dulu kekuatanmu sudah pudar, yang dulu kekuatanmu saudara anggap itulah kemampuan hidupmu. Engkau sudah berpikir kemampuanmu sudah melebihi kemampuan orang lain. Tapi saudara, hari ini Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru seperti apa yang Tuhan berikan? Dia tidak memberi kekuatan kepada saudara dengan kekuatan ototmu yang sangat besar untuk mengalahkan semua persoalanmu, tidak. Tapi ada kekuatan baru yang tidak pernah saya rasakan, saudara rasakan sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam pelarianmu dari Tuhan, kau tidak pernah mendapatkan kekuatan itu. Tapi ketika kita orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Puji Tuhan. Bentuknya baru, caranya baru, manifestasinya baru dalam hidup saya dan saudara. Merombak seluruh karakter kehidupanmu. Pola pikirmu dijamah oleh Tuhan. Satu persatu dibentuk oleh Tuhan menjadi
Engkau dulu begitu sombongnya berbicara kepada orang lain. Diubah oleh Tuhan cara berbicaramu. Diubah oleh Tuhan mindsetmu. Engkau dulu begitu gagahnya melangkah dan berpikir tidak perlu Tuhan. Untuk apa gereja? Untuk apa bersekutu? Tapi itu perlahan dibentuk oleh Tuhan. Sifatmu, engkau menjadi mulai rendah hati. Engkau sudah mulai berpikir, tubuhku ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Hartaku yang kumiliki ini saudara, untuk apa saya kumpulkan? Ternyata semuanya tidak punya kekuatan bagiku untuk membuat aku mampu senang. Tapi ketika saudara sudah mulai rendah hati, saudara sudah mulai merasa dompetmu yang banyak itu isinya, atau ATM-mu yang sangat banyak, puluhan juta, ratusan juta itu, engkau mulai berpikir, itu dia udah banyak duit. Mulai berpikir dalam hati, berapa jumlahnya itu? Itu gampang akan sirna, seketika bisa lenyap dalam hitungan menit. Lalu saudara berpikir lagi, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia kata mengungkapkan saudara. Lalu mulailah saudara merasakan itulah kekuatan baru yang dijanjikan oleh Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Itulah kekuatan baru yang mulai saudara rasakan. Menjadi seorang yang menanti-nantikan Tuhan. Mulailah kita merasakan ada kekuatan yang baru yang belum pernah saudara rasakan sebelumnya. Saudara mulai bergumul dalam hidupmu. Saudara mungkin belum bekerja, pemuda-pemudi atau remaja, atau kau bapak, atau mungkin kau ibu, lu aja melalui gereja, tapi semuanya sia-sia. Nah, saudara, bergumullah, mulailah cara Tuhan, nantikan Tuhan. Hari ini belum engkau lihat bukti dari imanmu itu saudara. Tetapi engkau sudah mulai masuk dalam dasar dari segala sesuatu yang saudara harapkan itu. Sebelum saudara melihat buktinya, saudara sudah mulai berharap. Lalu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada gambaran firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan lewat Yesaya hari ini. Tuhan sering beranalogi, kadang melalui tumbuh-tumbuhan, kadang melalui hewan, dan hari ini dia beranalogi lewat burung raja wali. Saya diajak supaya hidup seperti burung raja wali. Kaum ibu disuruh hidup untuk seperti burung raja wali. Kaum bapak, pemuda-pemudi disuruh oleh Tuhan hari ini lewat Nabi Yesaya, hiduplah seperti burung raja wali. Seperti burung raja wali. Seperti apa burung raja wali? Kenapa Tuhan sih hanya memberikan gambaran analogi hanya untuk seekor burung raja wali yang bisa saja saya tebas dengan pedang yang panjang? Saya lebih hebat dari burung itu. Nah, saudara, kita perlu tahu saudara, burung raja wali saudara adalah satu klasifikasi dengan burung elang, tapi dia bukan burung elang. Nah, saudara, dia adalah burung yang paling tua usianya, bisa 70 tahun. Di usia 40 tahun, paruhnya ini saudara sudah mulai panjang dan sudah mulai membengkok. Dan bulu-bulunya sudah terlalu tebal, sudah sulit untuk terbang. Cakarnya tidak lagi tajam, tapi sudah mulai membelok. Saking tebalnya, tidak lagi kekuatan untuk mencengkram. Lalu di saat itulah ada transformasi tubuh yang harus dijalani oleh seekor burung raja wali. Dia sudah tahu 40 tahun umurnya, dia harus mau mengikuti transformasi tubuhnya itu berubah. Kalau tidak, dia akan mati di usia 40 tahun. Lalu dia berpikir, karena dia harus bisa hidup 70 tahun. Apa yang dia lakukan saudara? Dia mencari
sarang tempat di Bukit Batu. Supaya apa? Supaya predator tidak bisa menangkap dia seperti ular. Karena dia tidak punya daya lagi saudara. Nah dia naik ke Bukit Batu, jadi sana aman bersarang. Tidak ada predator di sana saudara. Lalu setengah tahun lamanya saudaraku, dia mulai mematuk-matuk dengan paruhnya ini saudaraku. Lalu lepaslah paruhnya saudara. Keluarlah paruh yang baru tumbuh kembali. Lalu karena dia sudah tumbuh paruhnya, sudah kuat. Lalu dia mematuk-matuk cakarnya sendiri saudara. Dan lepaslah cakarnya yang sudah bengkok tadi saudara. Tumbuhlah cakar yang baru. Lalu dia mematuk-matuk bulunya saudara sehingga dia menjadi botak. Setengah tahun dia bertransformasi di sana saudara. Dia bersembunyi dalam Bukit Batu. Dalam proses setengah tahun itu Bapak Ibu Saudara, mulailah bertumbuh bulunya saudara. Dia mulai mengempak-empakkan sayapnya saudara. Lalu dia melihat ke bawah. Dia sudah mulai berani untuk turun dan terbang tinggi. Itulah sebabnya disebut burung Raja Wali yang mengempak-empakkan sayap. Itulah proses burung Raja Wali, sangat menyakitkan setengah tahun. Harus dia lewati saudara. Itu analoginya Tuhan Yesus dalam perkataan Nabi Yesaya. Lalu apa yang kita simak dari perkataan Tuhan hari ini saudara? Ketika hidupmu, saudara sudah tahu bahwa proses hidup ini sudah mulai sulit. Engkau tidak mampu mengendalikannya. Dengan kemampuan finansialmu tadi saudara, dengan kemampuan fisikmu yang begitu kekar, berotot, dan lain sebagainya yang kau miliki yang masih orang belum tahu saudara. Sudah mulai seperti burung Raja Wali saudara. Coba saudara naik di atas Bukit Batu. Bukit Batu ini adalah gambaran Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Itulah Bukit Batu kita saudara. Gunung Batu itu. Ayo saya berkata di dalam masalah Gunung Batu itu kota benteng adalah Yesus Kristus. Kita harus naik ke tempat yang lebih tinggi lagi saudara, yaitu Bukit Batu yang tidak pernah ditemukan oleh musuh kita, karena kita aman dalam lindungan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita aman di sana Bapak Ibu Saudaraku, di Bukit Batu. Allah sendiri tempat perlindungan persembunyian kita. Unang bola mundur ho sian namar minggu alani asinnya roham tu jolma. Unang bola mundur ho alani hata-hata ni jolma. Daging mabeko tu sugo. Alai gabe songonito pabeko tu neraka. Tetapi saudaraku, tetaplah berjalan. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi, ke level yang lebih tinggi lagi saudara, yaitu firman Tuhan di dalam Kristus Yesus. Adukanlah perkaramu kepada Dia. Sonodo Tuhan, nasalileo sonodo meluku Tuhan. Sekarang aku tidak mampu Tuhan melewati persoalan ini. Aku tidak bisa mengajukan perkara kepada suamiku, kepada bapakku, kepada istriku. Dia tidak mampu menjawab semua tantangan yang saya hadapi. Adukan Bapak Ibu Saudaraku, datanglah ke tempat yang lebih tinggi dari kehidupanmu. Engkau tidak mampu memikirkan tentang solusi hidupmu, tapi datanglah ke tempat yang lebih tinggi, di Bukit Batu, di mana ada Yesus di sana bertata. Engkau menghampiri Tuhan Yesus karena Dia sedang mendengarkan saudara. Dia menantikan saudara di Bukit Batu itu. Puji Tuhan. Itulah tempat perlindungan kita saudara. Unang terikut Tuhan ini. Unang atau patok mandiri. Amor siya Tuhan ini. Mula magsahip ya. Kuatkan imanmu Bapak Ibu Saudara. Ayaw ko yung bisa nalalim nasa pagkukuan ng imanku. Terkadang saya lama berdiri saya tidak mampu kadang saudara. Tetapi kadang mampu. Tapi saya percaya kepada Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan,
cukup hanya milik Engkau Tuhan. Karena segalanya ada di dalam Engkau. Di bagas aku sendiri dalam Tuhan. Kekhawatiranku akan lenyap. Masa depanku akan menjadi harapan yang indah. Karena aku memiliki Yesus. Hartaku yang tidak pernah usang, yang tidak pernah habis dimakan kanan dan lengan, itu aku punya sudah cukup. Dan malah perlu aset-aset yang besar banyak saudaraku. Karena seumurku dia, kalian memang nasodong dan lewat Tuhan dulu. Tapi saya tidak terlalu bergumul tentang itu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya datang ke Bukit Batu karena di sana aku bertahan. Puji Tuhan, mantapkan hidupmu saudara. Jejakkan kakimu seperti kaki rusa di atas bukit batu. Jejakkan kakimu berjejak di sana di atas dasar yang paling kokoh yaitu firman Tuhan. Berdiri tegak di sana engkau, jangan engkau goyang. Berdiri tegak di dalam bukit batu Yesus Kristus seperti kaki rusa gunung. Dia bisa menjejakkan kakinya di atas gunung. Saya heran melihat kambing hutan, melihat mereka ketika menjejakkan kakinya di atas bukit-bukit batu saudara. Firman Tuhan mengajari saya dan saudara, jejakkan kakimu di sana. Mantapkan, lengketkan kakimu di bukit batu itu. Puji Tuhan. Yesus tidak akan pernah melepaskanmu dari tangan saudara. Kita kan seringkali tidak menjejakkan kaki kita untuk berada di dalam bukit batu itu saudara. Alang-alang bertiup. Karena banyak sekarang orang menjadi Kristen freelance. Banyak orang saudara menjadi Kristen freelance. Apa itu Kristen freelance? Kalau di dunia marketing saudara, kalau dia bekerja di dalam satu perusahaan, katakanlah itu motor. Kalau dia bukan marketing yang digaji oleh perusahaan itu saudara, dia tidak terikat oleh perusahaan. Mau kerja hari ini terserah, mau datang ke kantor atau tidak terserah. Dia tidak perlu ikatan-ikatan aturan dalam perusahaan itu, tidak perlu begitu. Dia tidak mau terikat. Yang penting ada penjualannya, ada income untuk dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan perusahaan itu bangun atau tidak. Yang penting dia jualan. Dia nggak mau terikat. Seperti itu banyak orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Dia berada di dalam suatu kerajaan, lingkupan kerajaan sorga, tapi dia tidak mau dengan terikat kepada aturan-aturan Allah. Dia hanya mau mementingkan dirinya sendiri supaya hidupnya diberkati. Dia tidak mau menjadi berkat bagi orang lain. Dia menjadi freelance Kristen. Dia tidak mau ikatan-ikatan dari kerajaan Allah. Saudara harus jangan mau seperti itu saudara. Saudara harus terikat. Terikat apanya Bapak Ibu Saudara? Saudara harus diikat perjanjian dengan Tuhan. Pegang terus tangan Tuhan. Anak-anak muda jangan tinggalkan Tuhan. Jangan engkau malas datang ke rumah Tuhan. Sebagaimana engkau bikin perusahaan dengan tepat waktu, begitulah engkau datang kepada Tuhan tepat waktu. Hargai Tuhanmu. Harus taat aturan kepada Tuhan. Kalau saudara taat kepada orang tua saudara, terlebih kepada Tuhan, saudara harus mau diikat oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara harus mau terikat. Anggota terikat kita ke surga. Berarti kita tidak tercampur di dalam pohon itu. Kita nanti akan dibakar. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, naiklah di atas bukit batu, karena disitulah Yesus ada saudaraku. Dan yang kedua saudaraku, dia terbang di atas badai. Burung Raja Wali saudara, dia terbang di atas badai. Yang saya tahu saudara, kalau burung Raja Wali semakin kuat anginnya saudara, dia semakin mengopak-opakkan saudara, semakin membubuh tinggi di atas. Kalau burung gagak tidak, dia tidak mampu menghadapi angin kencang saudara. Tapi burung Raja Wali, semakin dia diterpa oleh angin badai, dia semakin mengopakkan sayapnya saudara. Apa? Dia senang pada saudara. Kenapa burung Raja Wali diberikan analogi oleh Tuhan? Dia terbang tinggi walaupun datang badai. Kita bisa terbang tinggi karena apa?
Karena ada Roh Kudus. Puji Tuhan. Karena ada Roh Kuduslah kita bisa mengembangkan sayap kita di atas badai hidup saudara, di dalam rumah saudara. Ada badai di dalam kehidupan pemuda-pemudi remaja. Kaum bapak, kaum ibu hamba Tuhan. Tepakkan sayapmu terus. Jangan kau menangis cengeng rohani. Tepakkan sayapmu. Karena Roh Kudus menjadi jaminan dalam hidup. Pengurapan dari Tuhan itulah yang membuatmu mampu menepakkan sayapmu. Puji Tuhan. Hidup penuh Roh Kudus. Anak-anak muda saudara. 2:10 malam dilakukan di sini. Dan kalau dalam artami yang soni, kita butuh kemampuan sayap rohani kita bisa terbang tinggi. Itulah Roh Kudus. Karena saudara tidak punya Roh Kudus, tidak memiliki Roh Kudus, saudara akan dihanyutkan oleh tipu daya iblis. Anak-anak muda, hati-hati. Kalau engkau tidak memiliki Roh Kudus dalam kehidupanmu, engkau tidak mampu melewati badai hidupmu. Cita-citamu engkau pertaruhkan dalam hidupmu dengan kemampuan fisikmu, kemampuan otakmu, saudara. Engkau sedang bergumul apa hari ini? Engkau sedang mau masuk dalam semester terakhir mungkin dalam hidupmu, saudara, dalam kuliahmu. Engkau sedang bergumul. Jangan berjalan bersama dirimu sendiri, saudara, tapi berjalanlah bersama Roh Kudus. Puji Tuhan. Katakan kepada Roh Kudus, Tuhan, aku tidak mampu menyelesaikan skripsiku ini. Sepertinya berat. Ajari saya Roh Kudus. Kalau Engkau menjadi partner hidup saya, teman hidup saya, adik mitra hidup saya, maka saya akan mampu membuat suatu skripsi yang menggugah dosen-dosen yang menguji nanti. Saudara katakan, kau bergumul apa hari ini, saudara? Kebangkan sayangmu, karena kau sudah berdoa di sini bertahun-tahun, mulai anak sekolah minggu, remaja, menjadi pemuda dan menikah, menjadi kaum bapak, menjadi kaum ibu. Kau sudah dilatih, dan Roh Kudus mengetahui kemampuanmu. Dan hanya Dialah yang mampu menolongmu. Hanya Dialah mampu membuat engkau melewati semua masalahmu. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Raja Wali memiliki mata yang tajam. Dia mampu mendeteksi dengan matanya yang tajam ada musuh di jauhan beberapa ratus meter. Dia bisa melihat di daun-daun yang tidak dapat kita lihat, tapi mata elang bisa melihat. Mata Raja Wali bisa melihat ada musuh di sana sedang meninggal. Itulah analoginya, saudara. Apa artinya dalam hidup kekristenan rohani kita, saudara? Saudara harus memiliki mata yang tajam, mata yang memiliki anugerah dari Tuhan. Mampu melihat beberapa tahun kemudian bahwa hidup saya akan diberkati oleh Tuhan. Saya mampu melihat bahwa saya sekarang mengalami sakit penyakit, tapi saya melihat dengan mata yang tajam bahwa firman Allah yang dikatakan oleh Tuhan, oleh bilur-bilurnya kamu sudah menjadi sembuh. Itu akan terjadi dengan iman saya. Mata iman saya memandang dengan tajam bahwa Yesus sedang menanti di penantian itu, dan Yesus sedang mengulurkan tangannya bagi saudara dan saya yang mengalami sakit. Mata saudara itu tajam melihat ada Yesus di dalam penantian hidupmu, saudara. Saudara mampu melihat, membaca, mendeteksi ada janji Tuhan seperti ini. Bukankah Abraham seorang yang tidak mengerti, dia pergi ke tempat yang tidak dia tahu apa nanti yang terjadi di sana, tapi dia menurut kepada Tuhan dengan mata seperti mata Raja Wali tadi, saudara. Dia melihat dengan tajam, dengan imannya, saudara. Tuhan tidak mungkin menyuruh saya sampai ke sana kalau tidak ada rancangan Tuhan. Nah begitu juga kita hari ini, saudara. Tuhan tidak memproses engkau menjadi sakit hari ini. Tuhan tidak akan memproses engkau menjadi bergumul berat hari ini kalau tidak ada rancangan Tuhan yang lebih indah di masa penantian. Puji Tuhan. Ada penantian yang diharapkan oleh saudara. Apa ini nama sahabat kita? Tabadalan maju alai nomor dalam doa tulis. Tabadalan rak doa Tuhan. Puji Tuhan. Berjalanlah bersama Tuhan. Tajamkan mata rohanimu, saudaraku. Saya selalu menajamkan mata rohani
Terkadang manusia logika saya selalu berkata, baru ada yang belum komunikasi, baru kagilet, baru semua. 3 tahun lain, tapi saya sedang berusaha dengan Roh Kudus yang saya bapakkan tadi, saudara, berusaha membuat saya menjadi tajam penglihatan saya bahwa ada Tuhan Yesus yang menanti di ujung penantian saya. Dia sedang mengulurkan tangannya bagi saudara yang menanti-nantikan Tuhan, kata janji Tuhan tadi. Puji Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan ini, Tuhan yang akan mendapatkan kekuatan seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Dia dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Itu sebabnya orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan selalu kita lihat hidupnya pas-pasan, tetapi dia tidak pernah lesu. Semangatnya luar biasa. Mesti dia sakit tapi semangatnya terus berapi-api. Kenapa? Karena dia memiliki Roh Kudus. Dia tetap berjalan, tidak pernah menjadi lesu. Dan saudara, jangan patah semangat. Amin. Unang patah semangat kamu nomor Tuhan, nomor Pentakosta. Terus mau nomor Pentakosta, tepuk tangan terus. Sampai seorang pemain tepuk tangan mau. Amin. Udah kamu tersambut Tuhan yang menolong kamu. Di bawah tu doa udah ada dia. Di bawah tu doa apa? Alai Tuhan dan pasumbuan lain tidak akan tergeletak saudara. Tuhan tidak akan mempermalukan saya dan saudara. Karena dia berjanji saudara, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tidak menjadi lelah. Kamu pikiran kadang nomor Tuhan lu jadi itu. Orang yang sebetulnya jauh-jauh tu so setiap minggu, setiap Jumat, bahkan ke tempat lain sudah secara logika manusia kejasmanian kita sudah dulu jadi itu. Tapi sampai hari ini saudara tetap eksis, ada berada di tempat ini. Puji Tuhan. Itu karena apa? Ada Roh Kudus yang selalu mengurapi saudara, berkata, berbisik saat engkau sedang merenungkan hidupmu. Ketika engkau tertidur, mau tidur, saudara merenungkan hidupmu bersama dengan Tuhan. Lalu saudara berkata, untuk mahabe ada Tuhan yang merdungannya sampai besok margelengau, sampai sekolah gelek, sampai berhasil, sampai sarjana, sampai membanggakan keluarga. Karena apa? Ayah dong untuk diperbalian merdungannya segala balik. Puji Tuhan. Itulah kekuatan seperti saya Raja Wali. Enak saudara firman Tuhan. Kalau saudara menemukan, miliki, jangan menjadi Kristen freelance, Kristen Raja Wali yang siap menghubung tinggi, mengebak-gebakkan sayapnya. Direh-reh hijau mampi suku berama mereng nasing. Unang kabidang roh tetaplah angkat terus, bernyanyilah angkat terus. Jangan patah semangat oleh karena orang lain. Orang lain senang saudara jatuh, tapi Tuhan sedih. Karena itu saudaraku, kita hari ini bersama dan ada kami yang banggakan di bahasa Indonesia. Allah yang Tuhan orang di bahasa Indonesia. Marbu kedua apa? Mulut Yesus kedua aku, isi bealaku. Puji Tuhan. Segala yang kita lihat di tengah-tengah dunia ini, saudaraku, terkadang membuat mata jasmani kita mengeluarkan air mata sedih, kena cerca, kena hina, terpojok. Karena kita miskin, karena kita anak-anak Tuhan. Orang datu gereja doh, alai somoni mengeluh, otonai ho. Iko berhikmat ita, inna. Udah tok sali-sali mana ko inna. Udah sali-sali marga musimna. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan dengarkan itu saudara. Tetaplah engkau jujur dan jujur terus. Puji Tuhan. Tetaplah engkau rajin dan rajin terus. Jangan engkau patah semangat. Seperti burung Raja Wali, dia tetap terbang tinggi. Dia tahu umur 40 tahun dia akan mati jika tidak mengepakkan sayapnya, tidak naik ke atas bukit batu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan berdiri berkata karena Yesus menyertai hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Yesus ada di tengah-tengah kumpulan ini saudara. Dia akan membangkitkan semangatmu seperti burung Raja Wali. Saudara lelah hari-hari ini,
Engkau lelah memikirkan anak-anakmu. Menurut udah pala terlalu berpikir. Walau kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan, nama makuling anak koki. Asa sadar dari mana? Supaya dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang harus disembah. Kepadanya harus menyembah. Soalnya dorang anak kota sudah. Engkau sulit mengaturnya saudara. Serahkan kepada Tuhan. Kau sudah kehabisan akal untuk mendidik anakmu saudara. Serahkan kepada Tuhan. Dia yang melibas, dia yang membelainya saudara. Kalau kita mengalibas sama pakar rasul, kalau libas-libasan Tuhan sakit tapi menyenangkan. Mulai libas-libas kalau boleh sampai bangun-bangun. Tapi kalau libas-libas Tuhan sakit pun tapi menyenangkan dan mengubah seluruh karakter kehidupan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saling berdoa untuk seluruh hidup kita.